Mendengar kata kerajaan atau kalimat sistem monarki, negara seperti Arab Saudi, Inggris, atau Uni Emirat Arab adalah 3 negara yang selalu menghiasi media internasional. Nah, meski demikian, selain 3 negara sebelumnya, masih terdapat banyak negara yang juga menggunakan sistem monarki, baik absolut maupun monarki lainnya, seperti monarki konstitusi hingga monarki demokrasi. Well, ngomongin kerajaan, putra mahkota adalah topik yang penting dalam sebuah kerajaan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kerajaan mengharuskan pemimpinnya seorang laki-laki. Sebut saja Arab Saudi yang menjadikan Muhammad bin Salman sebagai calon raja masa depan di negara dengan bendera hijau tersebut. Atau Moulay Hassan yang dinobatkan sebagai putra mahkota Maroko. Namun siapa sangka, sejak kesuksesan Elizabeth II menjabat sebagai Ratu Britania Raya, kepercayaan kaum Hawa untuk memimpin kian besar. Bagaimana tidak? Pemerintah hampir 71 tahun menjadikan Elizabeth II sebagai perempuan terlama yang pernah menjabat sebagai penguasa. I also want to thank those of you who are staying at home. Tayal putri mahkota muncul di berbagai negara. Nah, menariknya nih, gak hanya memiliki status sebagai calon ratu dengan jumlah harta yang fantastis. Siapa sangka, beberapa calon ratu nyatanya memiliki paras wajah yang cantik loh. Nama Ingrid Alexandra adalah nama pertama dalam video ini. Perempuan kelahiran 21 Januari 2004 ini adalah cucu dari Raja Harald V dan anak tertua dari putra mahkota Haakon dan putri mahkota Mette-Marit. Berstatus sebagai cucu tertua dari Raja Norwegia, lantas membuat Ingrid Alexandra yang juga anggota House of Lordsburg akan menduduki posisi sebagai perempuan kedua yang memimpin kerajaan Norwegia tersebut. Nah, sebelumnya nih, kerajaan ini telah dipimpin oleh perempuan yang bernama Ratu Margaret pada abad ke-15 silam. Norwegia sendiri menganut sistem monarki konstitusional. Nah, yang belum tahu nih, monarki konstitusional adalah sistem kerajaan yang hak dan kewajiban seorang raja atau ratu dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh parlemen negara tersebut. Sebaliknya, monarki absolut adalah negara yang seluruhnya diatur oleh raja ataupun ratu, seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Sayangnya, kerajaan Norwegia tidak sekaya dengan kerajaan konstitusional lainnya, seperti Inggris atau Monaco. Tercatat kerajaan ini hanya memiliki kekayaan bersih sebanyak 465 miliar rupiah, dengan anggaran fasilitas untuk kerajaan hanya 1,1 triliun rupiah. Menariknya nih, selain gemar dengan matematika, Putri Ingrid memiliki hobi seperti ski, berselancar, dan yang bikin melongo adalah hobinya dalam bidang kickboxing. Seram juga ya. Selain memiliki paras cantik, Ratu satu ini memiliki kepedulian lebih terhadap lingkungan loh. Hal ini terlihat pada Agustus 2019 silam atau pada saat pengangkatan sang putri sebagai pewaris tahta. Putri Ingrid membagikan benih dengan selebar tulisan yang bertulis saat kertas ini diletakkan di tanah. Seiring waktu, berbagai bunga musim panas yang berwarna-warni akan muncul. Udah cantik, cinta lingkungan. Emang gak ada obat sih putri satu ini. Selanjutnya ada Belanda. Nah, menariknya nih, meski menganut sistem kerajaan, siapa sangka negara ini dinobatkan sebagai negara paling demokratis ke-9 di dunia loh. Ranking tersebut justru jauh di atas Indonesia yang menganut sistem presidensial. Selain memiliki kekuasaan di Belanda, Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, kerajaan ini sudah tidak asing lagi dengan kepemimpinan seorang perempuan. Tercatat, sebelum Raja Willem Alexander menjabat, terdapat 3 perempuan yang menjabat sebagai penguasa kerajaan ini, yaitu Wilhelmina, Juliana, dan Beatrix. Ketiganya menjabat berurutan dari 1890 hingga tahun 2013. Menariknya nih, momen itu akan terulang lagi di kerajaan dengan simbol perisai berwarna biru azure tersebut. Bukan tanpa alasan, Raja Willem yang sekarang menjabat sebagai raja nyatanya memiliki anak sulung berparas cantik. Perempuan kelahiran 7 Desember 2003 ini bernama Katarina Amalia dan resmi dinobatkan sebagai pewaris tahta pada saat 2013 silam. Selain memiliki gelar Putri Orange, diketahui Amalia memiliki sifat yang dermawan. Nah, hal ini terlihat pada saat Amalia menolak tunjangan sebesar $2 juta atau setara 31 miliar rupiah per tahun. Usut menyeusut nih, sang putri merasa tidak nyaman perihal uang tersebut dikarenakan dirinya belum resmi menjadi Ratu Belanda.
Itu baru tunjangan calon ratu. Nah, untuk tunjangan pada saat menjadi ratu sendiri mencapai 250 juta dolar atau setara 3,8 triliun rupiah per tahun. Nama Putri Victoria mungkin tak setenar Kate Middleton dari Kerajaan Inggris. Meski demikian, penerus tahta kerajaan Swedia ini sama bersinarnya dengan beberapa putri dari kerajaan lain yang ada di Eropa. Berbeda dengan ahli waris lainnya, Victoria justru lahir dengan status bukan sebagai pewaris tahta loh. Soalnya nih, aturan Swedia kala itu tidak mengizinkan seorang perempuan menjadi pewaris tahta kerajaan. Barulah tahun 1979 atau 2 tahun setelah kelahiran Putri Victoria, aturan tersebut diamandemen dan memperbolehkan perempuan bertindak sebagai pewaris tahta kerajaan. Menariknya nih, Putri Victoria akan menjadi ratu pertama sejak tahun 1720. Usut punya usut nih, Swedia sebelumnya pernah dipimpin oleh perempuan yang bernama Ratu Ulrika Eleonora. Berbeda dengan sebelumnya, harta yang akan diwarisi Putri Victoria hanya 92 juta dolar atau 1,4 triliun rupiah per tahun. Harta tersebut mencakup warisan, tunjangan, gaji, dan lain-lain. Anak pertama dari Raja Philippe dan Ratu Mathilde dari Belgia ini resmi menjadi pewaris tahta kerajaan Belgia pada 2013 silam. Hal ini diputuskan sejak kakeknya Raja Albert II turun tahta dari kursi kerajaan Belgia. Berbeda dengan Swedia, keputusan kerajaan Belgia untuk menerima perempuan menduduki posisi pemimpin sudah dibuat sejak 1991 atau 10 tahun sebelum kelahiran Putri Elizabeth. Menariknya nih, Putri kelahiran 25 Oktober 2001 ini akan mencatat sejarah baru kerajaan Belgia loh. Bukan tanpa alasan, Putri Elizabeth yang saat ini sedang berkuliah di United World College of Atlantic ini akan menjadi ratu pertama dalam sejarah kerajaan Belgia. Gak main-main, Putri Elizabeth akan mewarisi harta yang mencapai 73 juta dolar atau setara 1,1 triliun rupiah.